Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara Kompas TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini insya Allah dalam Mutiara Iman saya memberikan satu tema dengan judul berhijrah di jalan Allah. Saudara-saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini banyak orang-orang yang mengatakan dirinya berhijrah di jalan Allah. Tapi apakah berhijrah di jalan Allah? Saudara Kompas TV, dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 218, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Kompas TV, apakah berhijrah itu hanya sekedar meninggalkan apa yang kita sudah lakukan di tempo hari? Tidak. Tapi kita bukan hanya berhijrah meninggalkan saja, akan tetapi perlu niat yang benar-benar semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi menyebutkan satu hadis sahih. An Abi Hasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Al-hadis. Hadis ini tidak saya sebutkan secara keseluruhan, tapi pada inti matanya, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Maka setiap kita berhijrah, kita harus meniatkan ini karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena pangkat, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari seseorang, bukan karena dunia, bukan karena seseorang ingin kita nikahi, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan dengan bulan Muharram, maka itu adalah bulan yang sangat mulia, di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Allah torehkan di dalam sejarah para nabi dan rasul dan juga kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa Muharram, salah satunya adalah perjuangan dari baginda cucu Nabiullah Muhammad SAW, Husain ibnu Ali radhiyallahu an. Beliau itu berada dalam sebuah peperangan Karbala, di mana beliau berjuang hingga akhir darah penghabisan untuk membela sebuah kebenaran. Maka kita semua di dalam berhijrah butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan insya Allah dengan berhijrah kita akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah, kemudian akhirnya beliau mendapatkan kemenangan yang sungguh sangat luar biasa, yakni pada Fathu Makkah yang Allah rekam dalam Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan dari Allah, wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Dan seperti itulah janji Allah bagi orang-orang yang berkorban dan berjuang di jalan Allah. Maka mari kita semua, pemirsa saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan hijrah kita karena Allah, kita niatkan untuk memperjuangkan agama Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat fenomena hijrah yang sangat luar biasa, dan itu menunjukkan suatu hal yang sangat menakjubkan, di mana Allah memberikan hidayah itu kepada siapapun, tidak melihat
hartanya, tidak juga melihat dari kalangan manapun. Tapi Masya Allah, bahkan dari kalangan para artis banyak sekali mereka menggunakan kata hijrah ini untuk berhijrah. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan ridhonya, sehingga kehidupan kita bisa lebih baik daripada hari ini dan semakin baik lagi, semakin baik lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan sebaliknya, orang yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang tidak beruntung. Saudara pemirsa, kita akan jeda setelah segmen berikut ini. Terima kasih masih membersamai kami dalam acara Mutiara Iman Kompas TV. Dan insya Allah kita akan melanjutkan tema ini pada saat ini, yakni tentang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sangat menarik, yakni kisah seorang sahabat Nabi. Siapa nama beliau? Abdurrahman bin Auf. Siapa beliau? Beliau adalah seseorang yang sangat kaya raya, dan ketika mendengar adanya perintah dari Allah dan Rasulnya untuk hijrah dari Mekkah ke Madinah, yang beliau lakukan adalah meninggalkan semuanya. Meninggalkan hartanya, meninggalkan perdagangan, meninggalkan sanak saudaranya, dan beliau berangkat ke Madinah dengan hati yang sangat kokoh, yakni membersamai Rasulullah SAW. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan kaum Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku Abdurrahman, apakah kamu mau aku tawari sesuatu agar kamu di sini bisa hidup dengan baik, kamu bisa punya keluarga, kamu bisa berdagang, apapun yang kamu inginkan akan aku penuhi saudaraku. Aku menawarkan istriku, jika kamu mau akan aku ceraikan dia dan silakan nikahilah. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Tidak saudaraku, aku tidak menginginkan itu. Yang aku inginkan adalah berilah aku modal agar aku bisa berdagang. Dan di pasar itu akhirnya aku insya Allah akan berusaha dengan segenap tenaga untuk kembali menjadi saudagar sebagaimana yang telah aku lakukan di Mekkah Al-Mukarramah. Tahukah para pemirsa, sahabat Kompas TV, Masya Allah, biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf sedikit demi sedikit kemudian dia mampu menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Bahkan beliau mampu bersedekah di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan sedekahnya juga bukan main-main. Sangat banyak sekali yang membersamai dari setiap jihad-jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat Nabi. Dan kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf mendapatkan julukan sebagai seorang sahabat Nabi yang mendapatkan surganya Allah dan mendapatkan jaminan untuk masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, sangat luar biasa. Maka di antara kita, siapa yang memiliki harta di jalan Allah, kita gunakan itu untuk berhijrah, untuk bisa memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama keluarga kita, orang-orang yang berada di samping kanan kiri kita, dan juga yang tidak terkecuali, yakni saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pemirsa, sahabat, dan saudara Kompas TV yang beriman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa saudara-saudara kita di Palestina hingga saat ini masih belum mendapatkan kemerdekaannya. Mereka tidak memiliki apapun, tidak memiliki rumah, tidak memiliki sawah, tidak memiliki bahan makanan. Bahkan kabar terakhir adalah mereka punya tempat penampungan air bersih dibom oleh Israel, laknatullah alaihim. Maka kita bersama insya Allah, siapapun yang memiliki harta
bisa disedekahkan bukan hanya untuk orang yang berada di sekitar kita, tapi juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah kita termasuk bagian dari perjuangan ini, karena Allah menegaskan dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Siapapun itu, tidak terlihat dari bangsanya, tidak terlihat dari suku, tidak terlihat dari rasnya, tapi semuanya merupakan saudara. Oleh karenanya, ayo kita belajar mengambil hikmah dari perjalanan sahabat Abdurrahman bin Auf yang sudah menyedekahkan hartanya di jalan Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah sehingga menjadi orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga direkam di dalam Al-Qur'an. Quran surah At-Taubah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Al-ayat yang artinya was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam Islam. Minal muhajirin, dari golongan muhajirin, wal ansor dan ansor, alladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, maka Allah menjamin mereka radhiyallahu anhum, Allah sudah meridhoi mereka dan mereka juga ridho terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga menjanjikan kepada mereka ini, golongan muhajirin, ansor dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka, Allah sudah persiapkan jannatin, surga-surganya Allah yang di bawahnya mengalir air yang begitu sangat menyejukkan. Maka saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, ayo kita sama-sama termasuk bagian dari orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau meskipun rentang kita sangatlah jauh. Saat ini 1447 Hijriah, sudah hampir 1500 Hijriah, akan tetapi kita bisa tetap meneladani beliau-beliau itu dari apa? Dari sirah-sirah, dari sejarah-sejarah, di mana mereka bukanlah figur-figur yang hanya ada di dalam televisi maupun di dalam media sosial, tapi pernah hadir nyata dalam kehidupan sebagai panduan kita kaum muslimin untuk mendapatkan derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara Kompas TV, kalau kita tidak mampu berjihad, tidak mampu berhijrah dengan harta kita, maka kita bisa berjihad dengan ilmu kita. Para guru, para dosen, para guru TPQ, bahkan kita yang menjadi orang tua, insya Allah kita termasuk bagian orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, termasuk bagian dari orang-orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya apa? Kita punya harta, kita punya ilmu, kita punya tenaga yang insya Allah kita gunakan semuanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran kebahagiaan di dalam kitab yang dikarang oleh Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf mengatakan, kebahagiaan seorang mukmin itu tidak diukur dari sebanyak apapun harta yang dia miliki, tidak diukur dari setinggi apapun derajat dan pangkatnya, tidak diukur sebanyak apapun anaknya, akan tetapi diukur dari segi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Jalalain, dalam kitab tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, ketaatan kepada Allah itu bukan hanya terlihat apa yang ada di segi zahir kita. Kita berangkat ke masjid, kita bersedekah, kita berjalan di jalan Allah, tidak. Tapi zahiran, yang terlihat, wa batinan, dan juga apa yang ada di dalam hati kita. Masya Allah, ini berat sekali saudara-saudara. Akan tetapi Allah Maha melihat. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Maha melihat, begitu pula Rasul melihat dan kita kaum mukminin juga melihat. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di saat ini dan kita akan jeda untuk beberapa waktu kemudian. Terima kasih.
Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membicarakan seorang tokoh yang sangat luar biasa yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, yakni Abdurrahman bin Auf. Maka kita akan mengajak kepada satu tokoh perempuan lagi yang akan saya sampaikan, yakni Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Siapa Asma binti Abu Bakar? Beliau mendapatkan julukan Zatu Nitokoin, yang artinya yang memiliki dua ikat pinggang. Nah, bagaimana sih ceritanya sampai beliau mendapatkan julukan itu? Satu saat ketika Rasulullah SAW itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, di perjalanan ya, itu beliau bersama dengan ayah dari Asma binti Abu Bakar, yakni Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau berada di dalam sebuah gua dan yang mengirimi makanan adalah Asma binti Abu Bakar. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang Asma, seorang perempuan yang berjalan di terjalnya bubukitan ya, dalam keadaan hamil. Kemudian itu tidak lepas dari intayan dari kafir Quraisy Mekah yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Perjuangan seorang perempuan yang sangat luar biasa. Jadi keberhasilan Rasulullah berhijrah sampai ke Madinah, salah satu penyebabnya adalah perjuangan dari seorang perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah seorang istri dari Zubair bin Awam. Yang Zubair bin Awam sendiri adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Asma binti Abu Bakar memiliki saudara. Saudara perempuan beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar. Jadi mereka adalah orang-orang mulia yang lahir dari orang-orang yang mulia. Nah, kalau kita selama ini mungkin ibu-ibu, kemudian remaja putri memiliki idola yang mungkin berasal dari luar negeri, kemudian berasal dari kalangan artis, berasal dari kalangan pemerintahan dan lain sebagainya. Jangan lupa kita punya teladan terbaik yang sudah ada dalam sejarah para sahabat perempuan, yakni salah satunya adalah Asma binti Abu Bakar. Jadi dalam segala kondisi yang sangat sulit, beliau tetap berjuang bagaimana caranya agar Rasulullah ini bisa sampai ke Madinah dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang perutnya itu terisi dengan makanan. Jadi bukan main-main ya, saudara Kompas TV, maka siapapun kita, mau laki-laki, mau perempuan, mau remaja laki-laki, remaja putri, semua memiliki andil untuk bisa sama-sama berhijrah dan berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjuang itu tidak melihat apapun ya dari golongan usia. Bahkan kalau kita melihat lagi dalam sejarah, ternyata para sahabat Nabi yang memiliki kekuatan, semangat, kemudian mampu mendobrak kezoliman itu adalah dari kalangan remaja. Yang salah satunya adalah tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat Nabi yang lain di kalangan remaja. Oh ya, apakah berhijrah itu sedemikian sulitnya? Kesulitan itu akan mampu ditembus oleh siapapun. Hadangan, tantangan, hambatan bisa ditempuh oleh siapapun karena dia memiliki cinta. Sama dengan orang tua kita, ayah ibu kita cinta kepada kita, maka segala apapun akan dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan anak kita. Begitu pula kalau kita cinta kepada Islam, kita cinta kepada Allah, semuanya bisa kita perjuangkan untuk tegaknya dinul Islam. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saudara Kompas TV, ayo kita sama-sama berhijrah di jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita mampu. Yang berikutnya saya akan sampaikan tentang bagaimana seseorang itu akan dilihat oleh Allah dari segi takwanya. Dalam Quran, surah Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arofu, untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Akan tetapi ada penegasan ayat berikutnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang paling bertakwa di antara kita? Maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Letaknya ada di dalam dada kita. Kalau kita tahu bahwa diri kita bertakwa, tentunya kita akan semakin dekat dan cinta kepada Allah. Dan sebaliknya, kalau kita masih berat berhijrah dari keburukan ke kebaikan, kita masih berat dalam melaksanakan sholat, kita masih berat dalam bersedekah, kita masih berat dalam melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, maka berarti kita belum termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan memberikan kesimpulan dari tema kita pada hari ini dalam Mutiara Iman. Tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, kita harus berniat dulu, hijrah kita adalah karena Allah. Kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan maksud dan tujuan-tujuan yang lain. Semua hal yang dilakukan tanpa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebuah kesia-siaan yang tidak ada harganya di sisi Allah. Meskipun mungkin berharga di sisi orang lain, berharga di sisi pimpinan kita, berharga di kalangan masyarakat, berharga dan mulia di sisi para netizen, ternyata di sisi Allah tidak ada harganya sama sekali. Maka niat itu letaknya adalah di dalam hati kita. Ya Allah, niat saya berhijrah mencari ridho-Mu ya Allah. Yang kedua, kita berhijrah itu dengan melihat sosok para pelaku sejarah dalam hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Yang pertama adalah sosok Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sahabat yang saya ceritakan dalam kisah ini adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Luar biasa bukan? Maka sebaiknya kita bisa meniru beliau. Kita memiliki apa yang bisa kita sedekahkan, kita memiliki ilmu, kita memiliki harta, kita memiliki tenaga, kita memiliki pikiran, kita memiliki kontribusi apapun yang insya Allah kita gunakan di jalan Allah, Allah akan menghargainya. Dan kita insya Allah termasuk bagian barisan dari orang-orang yang Allah janjikan surga kepada mereka. Sosok yang berikutnya adalah Asma binti Abu Bakar. Seorang perempuan tangguh, seorang perempuan hebat, seorang perempuan mulia yang lahir dari orang yang mulia juga, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang yang memperjuangkan perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, memberikan makanan di antara bagaimana banyaknya bahaya yang mengintai. Akan tetapi beliau tetap memperjuangkan ini semata adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah contoh yang baik sebagai seorang anak perempuan dari Abu Bakar, sebagai seorang istri yang solehah dari Zubair bin Awam, sebagai ibu yang baik dan contoh yang baik bagi kita semua dari seorang anak Urwah bin Zubair. Pemirsa, saudara Kompas TV, apa yang saya sampaikan seharusnya bisa menjadi inspirasi buat kita semua, berjuang bersama-sama, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Jangan lupa untuk selalu semangat dan semangat mencari ridha Allah, karena itu adalah derajat tertinggi kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di dalam hatinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.